Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Nana Rifai dari kelas TRPLC bersama dengan dosen pembimbing yaitu Kak Syafiq. Di video kali ini Ana akan bikin tutorial cara membuat website portofolio menggunakan HTML dan CSS atau mungkin juga JavaScript. Nah, di sini Ana udah menyiapin struktur dasarnya, yaitu ada header, main, juga footer. Nah, kita akan bermain di nav dulu. Soalnya hal yang pertama akan kita bikin itu nav. Dalam nav, kita akan membuat sebuah div dengan nama worker, yang dimana isinya ada logo nantinya, dan juga menu, dan div menu. Kenapa di sini pakai div? Itu sebagai pemisah. Simpelnya itu sebagai pemisah agar div logo dengan div menu itu tidak tercampur nantinya. Atau bisa dibilang kita akan memainkan CSS-nya, jadi pemanggilannya akan berbeda tergantung cara pemanggilannya. Nah, di sini style, kita akan styling halaman logo dan menu terlebih dahulu. Pertama kita pakai HTML body. Untuk awalnya kita kasih margin 0x dan padding 0x agar jarak apanya itu semuanya 0, tidak ada jarak. Dengan font size atau ukuran fontnya itu kita kasih 16. Nah, kemudian di HTML saya sudah membuat div dengan class wrapper yang ada dalam nav ini, wrapper. Maka di sini kita akan memanggilnya .wrapper dengan lebar width-nya 1024 px, dengan marginnya auto, atau jaraknya itu pemberiannya itu otomatis diberi jarak. Nah, kemudian di dalam nav, karena wrapper itu terletak di dalam nav, jadi kita akan membuatnya seperti di stylingnya nav wrapper. Nah, display dengan tampilannya itu flex atau fleksibel tibanya. Nah, kita akan memberikan border. Border itu seperti border, kayak bingkai. Kita akan memberi bingkai untuk navbar ini itu dengan ukuran 1 px dan kita tampilkan dengan solid. Wait, kenapa ini? Margin 0 px, paddingnya 0, font size-nya 16, wrappernya 1024, dan ya,
Terus jadi di sini kenapa belum terstyle? Itu karena kita belum memanggil link. Kita belum memanggil CSS-nya, jadi nah barulah lupa seperti itu. Sorry berisik soalnya tetangganya kurang mendukung. Nah, jadi untuk pemanggilan CSS itu bisa kita letak di header, di bagian head, bukan header ya, bukan header ini, tapi kita letak di bagian head dan memanggilnya dengan link rel style sheet style.css, harapnya style.css. Nah lanjut, sekarang kita akan membuat masih di dalam nav, tapi ini bagian menunya. Nah, dalam menu yang tadi ini kita akan bikin kelasnya menu yang isinya itu ada UL. UL itu Android list yang ada, kita kasih 3 tadi. Nah, Android list. Misalnya kita kasih di sini home, terus about, terus contact. Ini sebagai contoh. Nah, kembali ke CSS, kita akan style wrapper yang tadi ini dengan justify content itu space between. Bentar, kita akan jelasinnya. Nah, jadi letak si menu, div menu tadi kita akan berada di samping kanan dari si nav ini, begitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat si div menu, yaitu dengan lebar 50%. 50% yang akan mengikuti si navnya. Karena kita letak si menu. Kenapa? Karena kita letak si menu itu di dalam wrapper. Jadinya 50% lebar si menu itu akan mengikuti setengah dari lebarnya si wrapper ini. Misalnya si wrapper itu lebarnya 1024, maka jika 50% maka lebar si menu akan kurang lebih lebarnya itu 54 gitu, 54 sekian, 54,8. Nah, kemudian kita kasih juga di sini border 1x dan solid. Kenapa tambah solid? Biar bordernya kelihatan. Sebenarnya nggak harus solid. Solid itu seperti apa ya, atribut, bukan atribut, biar untuk memperlihatkan si border ini dalam bentuk garis yang tidak putus-putus. Jika putus-putus ada lagi, contohnya apa ya, begini kan, saya lupa. Pokoknya solid itu adalah garis tidak putus-putus. Nah, kemudian di sini kita bikin tempat si logonya nanti dan ininya home, about, contact. Lanjut, di sini kita akan membuat menu. Dalam div menu itu tadi kita telah menetapkan UL. Nah, kita akan memodif UL-nya display flex bawah, displaynya flex, terus dengan
list stylenya kita hilangkan. Margin X, padding X. Nah, untuk sementara hasilnya akan seperti ini. Yang awalnya kita tahu list itu pasti ada yang kayak kalau unordered list itu pasti ada titik-titik ke bawah. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa menggunakan list style type none. Jadi titik-titiknya itu akan hilang. Dan kita di sini menggunakan display flex untuk membuat dia sejajar ke samping atau fleksibel. Tidak menggunakan tipe display block yang akan ke bawah terus. Kemudian lanjut, kita akan menggunakan justify content space between. Bentar. Justify content space between. Iya, kita pilih dong. Oke, sorry di sini ternyata ada A. Kita ngasihnya pagar. Apa guna pagar? Biarlah hari lainnya tidak kemana-mana. Jadi ketika kita menekan tombol home atau menu, kita tidak akan berpindah ke halaman apa-apa. Ya, ke halaman tersebut tanpa memindah halamannya. Oke, salah. Oke, kita lanjut aja terlebih dulu. Pergi menu, terus UL, terus LI, terus A. Di sini kita akan memberikan style yaitu text directionnya, text decorationnya none. Nah, seperti itu. Dan juga colornya itu black atau kita bisa kasih 00. Nah, seperti itu. Kita akan coba menghilangkan di menunya itu solidnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita akan memberikan font family. Font family-nya itu misalnya Arial.
Oke, kita bisa untuk menambahkan font dari Google. Sebagai contoh kita akan menggunakan di sini Google font, gitu ya. Nah, di sini kita akan biasanya orang itu menggunakan Opens. Astagfirullah. Sorry. Nah, kita akan mengimportkannya ke dalam CSS. Import URL. Ini dia. Font family-nya ini saya mencoba eksperimen, mencoba baru. Perlu diketahui saya bukan expert untuk bidang ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya masih belajar, mencoba-coba. Oke. Kita akan memakai Arial aja. Oke. Di sini kita akan kasih font size 10px, bukan 10, 20. Atau kita pakai ya cukup sih. Oke. Di dalam nav kita bikin nav baru. Si navnya kita akan membuat background color, yaitu kita kasih warna bentar, 831. Nah, seperti itu. Kemudian di wrappernya kita akan kasih padding, yaitu 20px, 5px, 20px, 2px, 20px lagi, dan 0px lagi. Maka jadilah seperti ini. Kita akan hilangkan bordernya. Nah, kurang lebih seperti ini.
tanpa meletakkan logo dan membuatnya. Tapi ini sorry, ini belum berjarak karena saya belum tahu kendala di mana. Lanjut, kita akan memberi color dengan warna putih. Warna putih itu saya lupa warna putih itu. FFF ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini tempat kita akan meletakkan logonya. Di sini akan tulisan-tulisan yang akan mengarahkan ke homepage atau kontennya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini, video kali ini. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan karena saya juga masih pemula. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.